materi yang akan kami bawakan itu adalah tentang proses fasilitasi fokus group discussion ataupun FGD nih. Teman-teman pasti udah paling tidak pernah dengar atau pasti sudah pernah terlibat di dalamnya ya, teman-teman. Ini jadi salah satu metode pengambilan data yang efektif nih buat teman-teman. Nah, teman-teman, kira-kira ini adalah outline yang akan kami paparkan siang ini ya. Pertama itu tentang apa itu FGD dan karakteristik FGD itu seperti apa. Lalu kita akan bicara sedikit tentang apa saja hal-hal yang perlu kita persiapkan, baik itu teknis maupun non teknis, dan terutama materi apa nih harus teman-teman nanti sebagai pelaksana FGD itu siapkan. Lalu kita akan juga sedikit meng-highlight tentang proses pelaksanaannya dan pasca pelaksanaan FGD itu apa yang harus kita siapkan dan harus kita analisis selanjutnya. Nanti Bang Hare dan saya juga akan sedikit berbagi pengalaman tentang kira-kira hambatan apa yang kita temui di saat melakukan FGD, lalu tips-tips yang mungkin relevan untuk menangkal sedikit hambatan-hambatan yang ditemui. Nah, karena proses FGD-nya, proses materi ini akan cukup panjang ya, 2,5 jam ke depan, nanti akan ada satu simulasi yang mana nanti kurang lebih teman-teman bisa melihat bagaimana sebaiknya FGD itu dilakukan dan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam FGD itu. Dan di akhir sesi nanti akan teman-teman dalam kelompok belajarnya masing-masing nanti akan diberi tugas kelompok dan harapannya bisa dipaparkan di waktu materi 2,5 jam kita ke depan. Nah, langsung aja teman-teman tentang FGD ya. FGD ini adalah salah satu teknik pengumpulan data teman-teman yang sifatnya kualitatif ya, dirancang untuk memperoleh informasi, untuk memenuhi keinginan ataupun kebutuhan peserta tentang suatu topik dengan pengarahan dari seseorang fasilitator ataupun moderator. Nah ini biasanya yang jamak kita temui ya. Jadi FGD ini di direct langsung oleh fasilitator FGD ataupun moderator FGD yang memandu proses FGD itu berlangsung. Jadi ini teknik pengumpulan data umumnya adalah pengumpulan data kualitatif. Tujuannya apa? FGD ini tujuannya adalah untuk mengeksplorasi masalah yang spesifik nih berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang kedua adalah menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti ataupun konsultan terhadap sebuah permasalahan yang disebabkan oleh subjektivitas peneliti. Jadi biasanya saat FGD ini dilaksanakan kita udah membawa sebuah punya sebuah tujuan penelitian yang harapannya nanti di FGD ini adalah mengkerucutkan permasalahan dari penelitian yang ada. Jadi menghilangkan bias ataupun subjektivitas yang ada pada saat sebelum proses FGD dilaksanakan. Jadi intinya adalah FGD ini untuk menajamkan analisis kita dan meminta adanya rekomendasi ataupun pendapat-pendapat dari stakeholder misalnya ya untuk menajamkan analisis tentang sebuah penelitian. Nah, apa sih sebenarnya karakteristik FGD itu? Ada 3 kawan-kawan. Pertama itu adalah umumnya FGD itu memiliki kesamaan ciri dan pesertanya memiliki kesamaan ciri dan tidak saling mengenal ya. Yang kedua itu proses pengumpulan data FGD ini sifatnya kualitatif dan pastinya FGD ini membicarakan sebuah topik yang sangat fokus, jadi sudah ditetapkan di awal. Peserta yang memiliki kesamaan ciri ini intinya adalah harus mempunyai ciri-ciri yang sama, jadi peserta itu punya homogenitas yang ditentukan oleh tujuan atau topik diskusi dengan tetap menghormati dan memperhatikan perbedaan ras, etnik, bahasa, penghasilan, dan gender. Jadi idealnya peserta itu terdiri dari orang-orang yang tidak saling mengenal. Jika sulit dilakukan berarti minimal tidak memasukkan orang yang selalu melakukan interaksi sehari-hari secara teratur. Jadi mungkin nanti ya teman-teman langsung mengaplikasikan FGD ini akan sulit menemukan peserta yang ideal yang tidak saling mengenal, tapi minimal kita butuh peserta FGD itu yang tidak berinteraksi intens secara hari-hari. Jadi pendapat mereka terhadap suatu hal itu bisa harapannya tidak seragam gitu ya.
Nah, itu karakteristik FGD yang berkaitan dengan kesamaan ciri dan tidak saling mengenal. Yang berikutnya adalah tentang proses pengumpulan data yang kualitatif. Jadi tujuan FGD ini adalah mengumpulkan data, teman-teman, mengenai persepsi, pandangan seseorang terhadap sesuatu. Jadi FGD ini bukan bertujuan untuk mencari ataupun mengambil keputusan mengenai tindakan apa yang akan diambil. Jadi FGD ini seperti merangkum pandangan ataupun pendapat seseorang yang hasil akhirnya tentu bukan di FGD ini harusnya diputuskan, tapi setelah FGD ada pasca FGD. Nah, proses analisis selanjutnya itu yang menjadi opsi untuk kita mengambil keputusan dari sebuah hasil FGD. Nah, topik penelitian bersifat kuantitatif umumnya tidak cocok dalam teknis FGD. Misalnya topik-topik yang menggali preferensi manusia, menggali respon individu, ini biasanya diambil pada wawancara yang tadi misalnya Mbak Yayu dan Kang Yudi paparkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menjurus tentang preferensi, ketidaksukaan atau kesukaan seseorang itu biasanya lebih cocok untuk wawancara, dan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya individualisme ataupun individu, misalnya preferensi manusia, itu biasanya wawancara. Tapi topik-topik yang kualitatif yang bertanya tentang kenapa, mengapa, itu umumnya akan lebih baik saat dilaksanakan pada pengambilan data dengan metode FGD. Nah, terkait dengan topik terfokus nih, kawan-kawan, topik diskusi ini ditentukan lebih dahulu dan diatur secara berurutan. Pertanyaan diatur sedemikian rupa sehingga dimengerti oleh peserta diskusi. Nah, ini tugas pelaksana FGD ya. Di situ nanti akan kita bicara ada moderator, ada fasilitator, moderator atau fasilitator, ada observer, ada notulen yang di slide berikutnya akan dijelaskan. Jadi terutama nih moderator harus mempersiapkan topik yang fokus dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berurutan yang nantinya agar proses FGD ini tidak melenceng jauh dari tujuan awal. Oleh karena itu dalam FGD biasanya digunakan pertanyaan terbuka atau open-ended. Pertanyaan-pertanyaan yang close and pertanyaan tertutup itu tidak cukup relevan untuk FGD ya, karena dengan pertanyaan terbuka misalnya memungkinkan peserta untuk memberikan jawaban yang disertai penjelasan-penjelasan. Biasanya dari penjelasan-penjelasan itu akan ada muncul sesuatu yang menarik yang mungkin nanti bisa digali lagi lebih dalam untuk memperkuat hasil penelitian ataupun tujuan yang akan kita peroleh. Nah, ini kawan-kawan adalah beda yang secara kasat mata bisa kita bedakan ya antara FGD dan wawancara. Tadi pagi sudah dijelaskan tentang wawancara dan apa saja yang boleh dan tidak boleh ya. Dan tadi Kang Yudi juga sedikit meng-highlight tentang tips-tips tentang wawancara dan hambatannya seperti apa. Nah, secara umum FGD ini adalah salah satu teknik yang mampu menggali objek lebih dalam. Jadi tidak hanya informasi dari beberapa orang, tapi kita juga dapat informasi bisa dalam bentuk komunitas, tapi juga bisa melihat interaksi antar subjek ini sebenarnya seperti apa. Misalnya kalau kita melakukan FGD di desa itu, selain kita peroleh informasi, kita sedikit banyak juga bisa menilai interaksi antar orang, antar A dan B itu seperti apa, lalu kondisi sosial ekonomi secara umum nih ya, interaksinya bisa dilihat dari proses FGD itu secara umum berlangsung. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara wawancara dan FGD nih, misalnya dari peserta saja misalnya ya, untuk FGD itu terdiri dari multi karakteristik nih kawan-kawan. Beda dengan wawancara yang misalnya dilakukan terhadap satu individu, ada interviewer dan ada yang diwawancara biasanya. Kalau FGD kan ada moderator atau fasilitator dan ada sekumpulan orang yang menjadi peserta FGD atau narasumbernya. Di FGD itu pesertanya dihadirkan untuk memenuhi topik penelitian tertentu. Berbeda dengan wawancara misalnya dihadirkan untuk persoalan yang sangat personal sebagai representasi tujuan penelitian. Keduanya mempunyai tujuan penelitian yang sama misalnya, tapi representasi orang yang dihadirkan itu berbeda. Misalnya untuk wawancara representasi orangnya cukup sempit dan biasanya topik-topiknya yang personal, sedangkan untuk FGD itu selain multi karakteristik, jadi orang yang hadir juga berbagai latar belakang. Dan interaksi antar peserta nih lagi-lagi di FGD, interaksi antar peserta itu punya nilai bagi tim fasilitator misalnya untuk menjawab tujuan-tujuan penelitian. Jadi
misalnya nanti Bang Arya juga bisa banyak cerita tentang dari pertanyaan itu justru penjelasan dari para narasumber ini yang bisa jadi nilai tambah dari dilakukannya FGD. Dari cara sendiri kawan-kawan dilakukan secara semi terstruktur untuk FGD dan wawancara antara semi terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi kalau FGD ini biasanya ada struktur jelas, cuman di tengah-tengah mungkin bisa lebih fleksibel ya. Kalau wawancara kan biasanya dengan satu kuesioner yang jelas dari A sampai Z akan seperti apa. Untuk lingkup spektrum opini tentu FGD lebih luas ya, berbeda dengan spektrum opini yang individu tentu subjektif sekali. Dan peran peserta di sini memiliki peran dan kontribusi yang sama nih yang harus dipastikan. Jadi di FGD peran dan kontribusi orang-orang yang hadir di situ itu harus sama rata dan mempunyai pendapat opini masing-masing harus didengarkan. Berbeda dengan wawancara, misalnya subjek itu digali pada aspek pribadinya. Nah, bicara tentang persiapan FGD, ada 3 sebenarnya persiapan umum yang biasanya kita lakukan. Ada pertama kita sebutnya ada persiapan logistik, ada persiapan materi, ada persiapan tim. Logistik nih kawan-kawan yang bisa dituliskan di sini misalnya kita harus mempersiapkan undangan FGD itu berlangsung kapan, lokasinya di mana, siapa yang dimintakan hadir. Nah, ini teman-teman pasti sudah tahu ya. Lalu hal yang lain yang penting itu adalah dokumentasi bukti bahwa FGD itu benar-benar dilakukan. Lalu ada daftar hadir misalnya bahan kontak untuk kita misalnya memfollow up hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Nah, ini biasanya masuk ke bagian logistik. Yang paling penting adalah persiapan materi nih kawan-kawan. Jadi tim yang akan melakukan FGD nih kawan-kawan nantinya misalnya ke lapangan harus menentukan tujuan FGD-nya itu sebenarnya apa, lalu jenis informasi apa yang ingin diperoleh. Apakah ingin memperoleh jenis informasi yang berkaitan dengan sosial kah, ekonomi kah, atau lingkungan? Nah, itu harus ditetapkan di awal. Jadi dan setelah persiapan itu tentu sedikit banyak harus menyesuaikan pertanyaan yang akan disusun itu seperti apa. Dan persiapan tim nih kawan-kawan umumnya ada 3, ada moderator, ada notulen yang nanti tugasnya akan mencatat, ada moderator yang akan mendirect keseluruhan FGD berlangsung, dan ada observer. Nah, observer ini pada umumnya opsional ya. Tapi kalau kita bicara literatur, biasanya observer ini menjadi salah satu tim yang terlibat dalam FGD. Lalu apa saja tugas masing-masing tim? Nah, teman-teman bisa baca nih. Untuk moderator, pasti teman-teman juga udah tahu bahwa tugas moderator itu adalah menjelaskan topik pembahasan, mengarahkan narasumber dan peserta, lalu mendorong peserta agar aktif. Ini jadi tugas yang sangat penting nih bagi moderator. Pada umumnya misalnya sering kita temui bahwa dalam sebuah FGD itu hanya beberapa orang yang aktif ataupun cenderung satu orang peserta bisa mempengaruhi peserta lain. Nah, tugas moderator salah satu yang penting di situ adalah untuk mendorong peserta aktif, terutama peserta-peserta yang belum berbicara atau belum mengungkapkan pendapatnya. Lalu yang juga penting adalah moderator ini harus sifatnya netral ya kawan-kawan. Jadi hindari penyampaian pendapat yang bersifat subjektif pribadi dari moderator itu sendiri. Jadi moderator ini harus bisa menampung pertanyaan lalu menyampaikannya kepada peserta lain misalnya. Hindari penyampaian pendapat dari moderator itu sendiri. Tugas lainnya adalah mengamati peserta dan tanggap terhadap reaksi mereka. Jadi cukup banyak sebenarnya tugas moderator, selain juga terbuka terhadap saran dan perubahan. Ini umumnya fleksibilitasnya tinggi ya, karena di FGD ini banyak orang, moderator misalnya hanya 1 atau 2 orang. Nah, ini hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh moderator. Notulen, kawan-kawan, notulen kita tahu bersama notulen tugas utamanya adalah mencatat, mengidentifikasi informasi ya, kutipan pertanyaan, identifikasi poin-poin kunci, dan tindak lanjut pertanyaan juga biasanya bisa disampaikan oleh notulen. Jadi dalam sepanjang proses FGD itu berlangsung, ada pertanyaan yang terlewat misalnya oleh moderator, notulen di situ bisa mengingatkan moderator untuk bisa menyampaikan bahwa ada sebuah pertanyaan yang terlewat, ataupun ada jawaban yang kurang cukup jelas nih dari para narasumber, notulen juga bisa menyampaikan bahwa mohon diulang untuk pertanyaan yang tadi itu belum cukup jelas, atau hal-hal yang lain yang dirasa perlu untuk memperjelas jawaban dari narasumber. Nah, observer ini pengamat ya, tugasnya sebagai pengamat jalannya FGD, lalu mencatat hambatan dan kesulitan apa yang dihadapi selama proses FGD itu berlangsung, terutama yang dihadapi oleh moderator ya kawan-kawan.
Lalu apabila proses tidak berjalan baik, pengamat dapat mengusulkan FGD lanjutan. Jadi pengamat ini, observer ini pada umumnya tugasnya adalah mengevaluasi atau evaluator ya. Apakah FGD ini cukup dilaksanakan, hasil FGD itu berlangsung hasilnya sudah cukup atau perlu tindak lanjut atau perlu FGD lanjutan. Nah, observer yang akan memutuskan. Nah, selanjutnya adalah persiapan materi, kawan-kawan. Persiapan materi ini yang paling penting adalah selain tadi menetapkan tujuan dan analisis apa yang akan dilakukan pada saat FGD berlangsung, yang cukup penting adalah menyusun pertanyaan ya kawan-kawan. Sedikit tips yang bisa disampaikan adalah kawan-kawan bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan itu yang sifatnya justru dari umum dulu, yang sifatnya cukup general, menjadi pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Nanti akan kita lihat contohnya kawan-kawan. Lalu hindari pertanyaan-pertanyaan tertutup. Jadi buat sedemikian rupa pertanyaan yang sifatnya terbuka, yang bisa memancing narasumber itu mengungkapkan alasan kenapa jawaban narasumber A misalnya, dan disertai dengan penjelasan-penjelasan lain. Lalu hindari pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Ini cukup sering misalnya ditemui kalau deadlock, pertanyaannya ya atau tidak. Karena tujuannya bukan memutuskan sesuatu, baiknya hindari pertanyaan yang tertutup. Tidak menggunakan pertanyaan yang mengarahkan pada jawaban yang diinginkan nih penting sekali nih kawan-kawan. Jadi tadi subjektivitas moderator itu harus dihilangkan, dan moderator ini terutama tim fasilitator juga jangan sampai mengarahkan pertanyaan sesuai yang fasilitator inginkan. Jadi kalau bisa pertanyaannya yang memang fasilitator ingin tahu semua jawaban, jangan diarahkan kepada tujuan penelitian. Nah, ini ada 2 contoh teman-teman pertanyaan yang bisa, yang satu yang cukup jelas, yang satu pertanyaan yang bisa menimbulkan bias nih. Pertanyaan tidak bias misalnya kalau teman-teman baca itu, misalnya seorang fasilitator menyampaikan tentang pertanyaan tentang bagaimana pembukaan lahan dengan membakar di suatu desa misalnya. Kalau pertanyaannya tidak bias, biasanya bisa disampaikan seperti yang dilihat itu. Pertanyaan yang menimbulkan risiko atau bias bisa dilihat juga di misalnya kebanyakan petani di sini membuka lahan dengan membakar hutan, bukan? Nah, ini kan sudah leading question ya, kita ingin jawabannya iya atau tidak, dan teman-teman nantinya pasti akan terkurung di jawaban ya atau tidak dan tidak bisa menggali penjelasan lainnya. Misalnya untuk pertanyaan tidak bias, mengapa Anda menggunakan cara mekanis dalam membuka lahan? Pertanyaan mengapa ini akan memancing jawaban-jawaban lanjutan, tidak hanya ya atau tidak. Berbeda misalnya, apakah salah satu alasan Anda membuka lahan tanpa bakar karena menghindari risiko, berarti kan kita meminta mereka menjawab ya atau tidak, atau alasan yang lain, dan itu harus jadi salah satu yang harus dihindari. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apa yang didapat dan apakah itu juga bisa cukup menghasilkan jawaban-jawaban yang berbeda. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harusnya tim fasilitator ataupun teman-teman nanti di lapangan harus persiapkan. Tidak hanya tujuan, susunan pertanyaan juga jadi salah satu yang penting yang harus disiapkan. Ini pelaksanaan FGD, kawan-kawan. Ada yang namanya pembukaan, ada yang namanya pelaksanaan dan pengelolaan FGD itu seperti apa, dan terakhir nanti akan ada penutupan. Apa saja yang harus kita lakukan saat pembukaan FGD, bisa kawan-kawan lihat, misalnya harus ada penjelasan tentang topik dan tujuan diskusi. Ini penting agar narasumber tahu bahwa mereka hadir ke sana untuk apa dan akan membicarakan apa. Perkenalan diri juga jadi salah satu hal yang penting. Tim fasilitator ataupun tim yang mengadakan FGD harus memperkenalkan diri, siapa yang tim fasilitator misalnya harus memperkenalkan diri, notulen juga harus memperkenalkan diri agar narasumber tahu mereka akan berbicara terkait sesuatu hal itu kepada siapa. Penjelasan prosedur pertemuan ini juga jamak disampaikan di awal ya kawan-kawan, seperti kesediaan untuk menggunakan alat perekam itu harus disampaikan di awal. Jika memang bersedia itu baik untuk direkam, jika tidak ya kita harus mengikuti kemauan narasumber untuk tidak merekam. Aturan, tata waktu, berapa lama durasi, dan bagaimana cara menjawab, ini kewajiban untuk fasilitator untuk menjelaskan. Lalu menekankan pentingnya pendapat dan kebebasan pendapat ini juga, dan saat pembukaan, pertanyaan pembuka tadi kalau bisa dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum. Misalnya di desa
bisa kalau memang kita bicarakan gambut, bagaimana Bapak Ibu pengelolaan gambut saat ini? Apakah hasil tani saat ini cukup baik atau ya bisa disampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan umum yang agar diskusi berikutnya bisa menjadi dorongan yang lebih atraktif. Nah, pelaksanaan pengelolaan FGD ini lebih setelah proses pembukaan berlangsung, pertanyaan umum sudah dilayangkan, lalu beberapa jawaban sudah diperoleh. Idealnya teman-teman tim fasilitator ini harus bisa mengeksplorasi, mengklarifikasi, dan orientasi pertanyaan. Jadi jika narasumber menjawab pertanyaan, eksplorasi ini wajib dilakukan, misalnya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi kalau jawaban dirasa belum cukup dalam, tim fasilitator harus mengeksplorasi agar jawaban-jawaban narasumber ini bisa keluar jadi lebih jelas. Lalu mengklarifikasi pertanyaan ini juga jadi salah satu yang penting dengan mengulangi jawaban peserta dalam bentuk pertanyaan untuk meminta penjelasan yang lebih lanjut. Lalu ada reorientasi nih, agar diskusi lebih hidup dan menarik. Teknik reorientasi ini biasanya dilakukan untuk efektivitas berjalannya diskusi. Misalnya fasilitator dapat menggunakan jawaban peserta nih untuk ditanyakan kepada peserta lain. Ini sifatnya lebih ke konfirmasi ya kawan-kawan. Hal reorientasi ini biasanya muncul pada saat hanya beberapa narasumber yang cukup aktif atau peserta yang cukup aktif. Nah, jawaban-jawaban peserta yang aktif ini bisa kita tanyakan kembali kepada peserta yang tidak aktif. Tapi teknis di lapangannya mungkin akan nanti cukup berbeda tergantung dengan situasi yang ada. Nah, penutupan ini setelah proses FGD ini berlangsung, FGD ditutup dengan menyampaikan kesimpulan dan hasil diskusi. Ini tugas penting notulen dan fasilitator nih, tektokannya agar cukup baik. Jadi ada poin-poin kunci yang bisa disampaikan, lalu ditanyakan apabila ada usulan atau perbaikan hasil kesimpulan, dan ucapan terima kasih setelah mau ikut serta, dan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dan meminta kesediaan mereka untuk bisa menindaklanjuti ini disampaikan saat penutupan berlangsung. Nah, terakhir kawan-kawan, setelah proses FGD itu dilaksanakan mulai dari pembukaan, pelaksanaan, penutupan, yang mana pasti teman-teman sudah pernah melaksanakannya ya. Ada beberapa hambatan yang pasti kita semua sering menemui nih kawan-kawan. Misalnya kondisi FGD yang tidak yang diharapkan itu tidak selalu sesuai. Ini jamak sekali ditemui. Misalnya kita sudah punya plan A, menyusun pertanyaan kunci dari A sampai Z, lalu tapi cuma bisa muncul pertanyaan A setelah pertanyaan B, ternyata narasumbernya tidak cukup kompeten untuk itu. Nah, ini bisa jadi hambatan utama nih, tidak sesuai dengan persiapan, tidak sesuai dengan tempat ataupun ketersediaan alat nih cukup sering terjadi. Lalu misalnya komposisi kehadiran peserta itu belum sesuai dengan harapan. Ini misalnya terkait dengan substansi pertanyaan ya. Misalnya dalam suatu FGD kita ingin komposisi peserta ini cukup beragam, ada yang dari petani, ada yang dari perangkat desa, ada yang dari pedagang, tapi misalnya didominasi oleh perangkat desa. Nah, ini juga sering ditemui nih kawan-kawan. Lalu keaktifan peserta yang sebenarnya ini tidak bisa dipaksakan ya. Ini kembali lagi ke sifat masing-masing peserta, tapi juga sering ditemui peserta yang pasif yang akhirnya akan berakibat deadlock. Lalu antusiasme peserta ini akan berbeda-beda terhadap satu pertanyaan. Ini juga sering muncul, akhirnya dalam berpendapat sehingga diskusi ini akan melenceng jauh dari tema. Nah, ini fasilitator punya tugas penting untuk bisa menjaga ritme FGD ini tetap sesuai jalurnya. Lalu komposisi fasilitator nih, karena keterbatasan tim, ini kita semua pasti pernah menemui ya, bahwa misalnya dengan tim yang ada ini tidak cukup, misalnya hanya ada satu fasilitator, dibutuhkan 2 fasilitator untuk membackup. Tapi karena ada cuma satu, ini juga jadi salah satu hambatan. Nah, ini tips yang bisa kami sampaikan kawan-kawan, tapi pasti teman-teman juga punya tips masing-masing dalam menghadapi ini. Misalnya, teman-teman bisa memanfaatkan daftar absensi sebagai bagian penting dalam pembagian kelompok. Jadi seperti saat ini nih, daftar absensi teman-teman bisa kami gunakan untuk menjadi pembagian kelompok, agar misalnya lebih beragam, tidak hanya dari satu segmen tertentu. Nah, itu jadi fungsi dalam pembagian kelompok. Mengingat nama peserta ini cukup penting nih kawan-kawan. Fasilitator misalnya mencatat dalam kertas agar saat bertanya tidak gelagapan kepada narasumbernya, mesti mengingat namanya. Ini biasanya menambah antusias peserta jika kita mampu mengingat nama peserta. Pemetaan peserta diskusi ini bisa dilihat dari tingkat keaktifan. Jadi mengingat nama peserta ini biasanya
peserta yang paling kita ingat itu biasanya peserta yang paling aktif dan peserta yang paling pasif. Nah, itu bisa dijadikan pemetaan peserta nih bagi para fasilitator nantinya. Identifikasi key person dalam diskusi ketika meminta pendapat ini bisa jadi salah satu solusi saat deadlock. Jadi misalnya diskusi tidak menimbulkan tidak ada merespon, peserta tidak merespon, jadi peserta yang aktif ataupun key person yang sudah kita identifikasi ini bisa kita minta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diminta. Lalu penggunaan bahasa yang sesuai, penggunaan bahasa daerah nih, ini bisa cukup memudahkan proses adaptasi kawan-kawan, karena kawan-kawan juga masih dari Kalimantan Barat semua, misalnya dalam proses FGD nanti penggunaan bahasa daerah yang sopan dan santun ini bisa digunakan saat FGD desa berlangsung. Lalu penguasaan materi ini jadi hal yang wajib, semakin luas wawasan teman-teman, jadi akan membantu teman-teman dalam mengimprovisasi dan memvisualisasi pertanyaannya akan jadi lebih mudah dicerna. Icebreaker juga jadi hal yang penting untuk memecah suasana bosan dan persiapkan rencana cadangan nih kawan-kawan. Jadi dalam suatu rencana teman-teman harus mempersiapkan plan B agar alur diskusi tetap bisa sesuai rencana. Ini adalah proses pasca FGD, mulai dari persiapan data, identifikasi tema dalam data, sintesa temuan. Jadi setelah FGD berlangsung ada serangkaian aktivitas yang harus dilakukan oleh tim panitia atau tim fasilitator, yang dimana di situ ada moderator, notulen, dan observer itu. Pertama adalah mempersiapkan data, kawan-kawan. Jadi kita harus menerjemahkan transkrip hasil wawancara, misalnya tadi melalui alat perekam, lalu ada namanya cleaning dan clearing data. Dari hasil rekaman itu nanti akan diambil kira-kira poin-poin penting dari hasil rekaman itu yang nanti disusun untuk sebagai data awal dilakukan identifikasi. Selanjutnya setelah data itu disiapkan, data melalui hasil rekaman sudah ditranskrip, sudah ada wordingnya, kita mulai dengan identifikasi masalah yang diangkat saat diskusi, lalu melabeli sesuai data menurut tema. Dan yang paling penting adalah mensintesa temuan. Ini biasanya poin-poin penting hasil kesimpulan ada di sini, bisa menjelaskan isu kunci, memberikan narasi untuk menghubungkan isu dengan masalah penelitian. Jadi kita punya tujuan penelitian, hasil FGD ini bisa menghubungkan antara topik yang akan kita teliti ataupun tujuan penelitian kita, bisa memperkaya hasil penelitian. Dan terakhir ada mengidentifikasi strategi dan solusi dan menampilkannya menjadi sebuah isu yang saling keterkaitan. Nah, itu kawan-kawan yang bisa disampaikan tentang proses FGD, bagaimana teknisnya melaksanakan FGD, siapa saja yang harus terlibat, lalu apa-apa saja yang harus dipersiapkan, dan proses pasca FGD-nya seperti apa. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, mungkin disimpan dulu ya kawan-kawan, bisa disampaikan di kolom chat. Bang Harai akan menyampaikan kepada kawan-kawan semua bagaimana baiknya proses simulasi FGD yang biasa kita lakukan, agar teman-teman bisa tergambar nih ya bagaimana FGD ini akan berlangsung, keterlibatan masing-masing orang, tugas masing-masing orang itu seperti apa, nanti akan disampaikan oleh Bang Harai. Bang Harai, silahkan. Oke, Mas Dio. Saya buka masker ya, karena sendiri. Ya, si Ayang nggak pernah kasih kabar. Selamat siang IPMG kabar. Ya, harusnya masih semangat ya. Buat yang laki-laki yang suka nonton bola 90 menit bertahan, perempuan udah pasti nonton drama Korea, itu bisa 7 episode langsung, bisa bersabar. Mudah-mudahan di materi-materi yang ada di inkubator ini juga teman-teman bisa bersabar dan mengikutinya dengan bagus ya. Sehingga nanti tahu cerita akhirnya kayak gimana teman-teman. Mas Dio, makasih banyak penjelasan awalnya, luar biasa komprehensif ya teman-teman ya. Dan tadi Mas Dio udah sampaikan bahwa setelah ini akan ada beberapa penampilan dari teman-teman Ikraf dalam sebuah simulasi FGD yang nanti akan sengaja kita setting dalam konsep live ya, bukan dalam video karena beberapa sesi sudah dengan video. Kita ingin coba nih live nih kayak extravaganza atau OVJ kayak gitulah ya. Nanti kita coba lihat sama-sama.
Teman-teman, sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu untuk yang belum pernah ketemu saya. Nama saya Hari Aksomo, teman-teman. Bisa dipanggil Harai atau Hari, terserah teman-teman di Ikraf panggil saya Harai. Saya peneliti di Ikraf di bidang pemetaan, spatial analisis, yang banyak berhubungan dengan peta-peta yang nggak bisa ngomong, tapi terkadang juga saya terjebak dan terlibat dalam konteks diskusi seperti FGD ini, makanya saya jadi salah satu pemateri di sini ya. Kita langsung aja karena waktunya terbatas, teman-teman. Saya ingin coba untuk menunjukkan sebelum nanti kita masuk ke sketsanya, saya ingin menunjukkan beberapa hal yang tadi Mas Dio secara teori sudah sampaikan ke teman-teman, di mana dalam sebuah FGD yang sifatnya semi terstruktur itu nggak saklek, nggak harus baku, harus begitu, nggak boleh diganggu gugat, bukan seperti itu, tapi tetap harus punya konsep. Nah, di sini sebelum saya mulai FGD yang nanti kita simulasikan, saya ingin tunjukkan bahwa saya dan teman-teman fasilitator itu sudah membuat sebuah rangkaian mulai dari alur kegiatannya, seperti apa pertanyaan kuncinya, apa yang akan digali informasinya sudah kita siapkan. Kalau teman-teman bisa lihat di layar, ada slide-nya udah muncul ya. Diskusi kelompok terfokus, identifikasi kondisi terkini permasalahan masyarakat di lahan gambut di desa Sukaduka atau desa apapun yang teman-teman mau sebut. Yang jelas pada FGD yang akan kita simulasikan, saya dan teman-teman fasilitator itu akan mengangkat isu terkait dengan permasalahan masyarakat di lahan gambut. Nah, dalam prosesnya saya sudah menyusun beberapa hal nih. Tadi Mas Dio sudah bicara ada kesiapan materi, birokrasi, juga teknis. Saya persimpel saja, ada 2, persiapan administrasi dan kesiapan teknis, di mana di FGD ini saya sudah mempersiapkan dengan sangat baik nih teman-teman, terkait surat tugas dari Ikraf sebagai institusi saya, lalu surat pengantar kegiatan dari institusi berwenang di daerah. Dalam hal ini karena saya bekerja dan melakukan kegiatan di desa, saya ini sudah terlebih dahulu nih teman-teman berkoordinasi dengan perangkat desa yang ada di lokasi, kayak gitu. Lalu koordinasi dengan elevator di lokasi, artinya nanti teman-teman sebelum mulai kegiatan itu pasti akan koordinasi dulu ya sama teman-teman di desa, di perangkat desa, dan itu penting untuk punya kesamaan visi dan juga tahu maksud kita kayak gimana, apa tujuan kita dan target audiensnya seperti apa. Jadi teman-teman di desa bisa bantu nanti untuk nge-range-nya juga. Lalu agenda kegiatan jangan lupa, karena ini juga harus disampaikan ke peserta, agar peserta juga paham apa yang akan mereka makan di piringnya pada FGD tersebut. Bukan makan nasi ya, makan materi maksudnya. Lalu tempat dan waktu pelaksanaan harus dipastikan, mungkin dalam kondisinya nanti bisa teman-teman yang harus menentukan tempat atau sudah di-arrange sama teman-teman di desa, itu nanti tergantung lokasinya masing-masing. Undangan kegiatan ini sangat penting, jangan sampai teman-teman datang berharap ada peserta yang hadir tapi nggak punya undangan, sama aja nggak akan ada yang datang ya. Pastikan undangan itu sudah tersebar, dan absensi seperti Mas Dio tadi sampaikan itu penting. Dan dari sisi kesiapan teknisnya teman-teman, metodologi dan alur teknis FGD-nya harus betul-betul sudah disusun dan dimatangkan oleh tim fasilitator sehingga cukup jelas alur kegiatannya nanti. Pertanyaan kunci yang tadi saya sampaikan di depan itu adalah peluru utama teman-teman, karena itu akan memandu jalannya FGD ini dan akan menentukan arah diskusinya kemana. Yang ketiga adalah menentukan tim pelaksana. Nah, dalam simulasi nanti saya akan bekerja dengan satu fasilitator lainnya. Saya dan Mas Dio akan menjadi fasilitator. Nanti saya akan bertugas sebagai fasilitator utama dan Mas Dio akan menjadi fasilitator kedua sekaligus notulensi nanti yang akan membantu proses diskusi berlangsung. Keempat, media FGD-nya, teman-teman. Tadi mungkin Mas Dio sudah sampaikan cukup banyak ya model-model FGD yang ada. Bisa teman-teman menggunakan kertas, menggunakan benang jahit, bisa menggunakan batu sekalipun tuh bisa loh teman-teman dijadikan media. Apapun itu yang menurut teman-teman akan mempermudah dan membuat suasana lebih menarik dalam diskusi, itu bisa dipersiapkan sebaik mungkin. Yang dalam hal ini saya juga sudah menyiapkan dan nanti kita akan lihat di sketsanya ya. Alat bantu dan bahan tentunya ya, ini standar banget teman-teman kalau ke toko buku pasti ketemu kertas plano, metaplan, spidol, dan teman-temannya kayak gitu. Nah, tujuan tadi saya sampaikan harus punya tujuan juga. Nah, pada proses yang akan kita laksanakan nanti yang teman-teman akan lihat, itu tujuannya cukup jelas. Di sini ada 2 teman-teman. Pertama, mengidentifikasi
masalah yang ada di masyarakat di lahan gambut pada saat ini. Lalu kedua, kita ingin tahu nih seperti apa sih kondisi ideal menurut masyarakat, sebenarnya kayak gimana yang diinginkan dan lain sebagainya. Itu menjadi target dari FGD yang nanti teman-teman lihat. Tapi mungkin nanti kita akan fokus di nomor 1 ya teman-teman ya, untuk memberikan cukup waktu teman-teman bersimulasi sendiri nanti. Hasil FGD yang diharapkan adalah kita tahu permasalahan utama di lahan gambut seperti apa, lalu berikut juga bagaimana kepentingannya, mana yang paling penting menurut mereka yang menjadi masalah, juga nanti kondisi ideal kalau sempat kita lakukan. Dan ruang lingkupnya tadi jelas skupnya ada di permasalahan gambut yang kita lebarkan nih teman-teman nanti dalam diskusinya. Saya mengambil lebih luas lagi, yaitu permasalahan baik lingkungan, sosial maupun ekonomi, itu semua nanti akan kita bahas di dalam FGD. Tergantung nanti di sesi teman-teman saat nanti di lapangan, mungkin tidak harus mencakup semua, mungkin nanti akan fokus di FGD sosial saja atau di ekonomi saja mungkin, bahkan hanya di lingkungan, tergantung nanti tema penelitian yang teman-teman akan jalankan. Nah, ini ceritanya saya udah bikin agenda nih, tapi ini mungkin bukan agenda yang sekarang ini ya, tapi yang jelas saya udah buat agenda, ceritanya sudah menyusun kegiatan sehingga nanti cukup jelas akan melakukan apa di kapan kayak gitu. Nah, ini pertanyaan kuncinya, saya membangun 3 pertanyaan kunci di sini teman-teman yang akan saya tanyakan kepada para narasumber nanti. Yang pertama, sebutkan apa saja permasalahan yang saat ini Bapak Ibu temukan sebagai masyarakat yang hidup di area gambut. Yang kedua, permasalahan apa yang paling utama menurut Bapak Ibu? Nanti kita akan menggunakan media di situ teman-teman. Dan yang terakhir nanti kalau sempat ya kita ingin menanyakan kondisi ideal atau yang diharapkan oleh peserta. Ini skupnya nggak perlu saklek seperti pertanyaan kunci yang teman-teman susun di atas kertas, tapi yang jelas kalau teman-teman sudah menyusun pertanyaan kunci, usahakan tidak lari dari skup itu, karena nanti nggak akan tercapai tujuannya teman-teman. Nah, alur teknisnya juga saya udah buat juga nih teman-teman, sehingga nanti cukup jelas prosesnya. Yang pertama, saya membagi peserta ke dalam 2 kelompok, yang nanti teman-teman lihat di simulasi adalah 1 kelompok saja ya. Kelompok satunya lagi ada di dunia hayal, kita nggak akan tunjukkan di kamera. Yang kedua, setiap kelompok didampingi 2 fasilitator, saya dan Mas Dio nanti akan bertindak sebagai fasilitator. FGD kelompok maksimal 60 menit, tapi di simulasi mungkin banyak pre-memorinya. Terus fasilitator menanyakan pertanyaan kunci secara berturut-turut sesuai dengan urutan kepentingan pertanyaannya ya. Lalu penggalian informasi dilakukan melalui diskusi interaktif, peserta menulis jawaban di Metaplan. Kita akan coba menggunakan media dalam FGD ini. Fasilitator nanti akan mengelompokkan setiap jawaban yang dianggap punya kesamaan maksud, sehingga akan mengefisiensi hasil dari temuan FGD-nya. Lalu juga nanti peserta akan diberikan sejumlah kancing. Nah, ini menarik di FGD ini, nanti kita akan coba lihat seberapa masyarakat melihat masalah-masalah nanti yang akan keluar dari hasil FGD, mana sih yang menurut mereka ini paling utama, yang paling urgent. Nah, nanti bisa ketahuan nih hanya dengan menggunakan kancing teman-teman. Nanti ini akan kita coba simulasikan juga kayak gitu. Lalu yang nanti berikutnya juga fasilitator harus mencatat setiap temuan yang ada, termasuk juga nilai-nilai nanti yang ditemukan dalam pembobotan menggunakan kancing kalau nanti kita lihat. Lalu seluruh jawaban dituliskan dalam tabel input. Nanti tabel input ini penting untuk disiapkan juga ya teman-teman ya, sehingga nanti punya tempat untuk menaruh jawaban-jawabannya. Notulen punya catatan penting dari setiap langkah, sehingga nanti akan mempermudah proses penyusunan hasilnya seperti itu. Dan yang terakhir dalam FGD yang nanti teman-teman lihat, kita akan coba untuk memisahkan nih dari sisi gendernya. Kita ingin melihat apakah FGD nanti yang kita simulasikan sebentar lagi bisa menunjukkan perbedaan dari sisi gender. Tentunya harus punya preferensi gender ini terwakili oleh peserta yang hadir. Kalau semuanya laki-laki kan nggak mungkin ya kita bisa ngelihat perspektif perempuan di sana ya, walaupun dan sebaliknya. Kita harus pastikan dalam undangannya itu cukup proporsional sehingga kita bisa temukan perbedaan perspektif gender di sana. Itu penting, menarik nanti teman-teman akan ngelihat hasilnya kalau di lapangan nanti ketemu. Ini tabel input yang sudah disiapkan, kurang lebih ini yang akan jadi tabel utama kita dalam mengisi hasilnya. Dan sebentar lagi kita akan langsung ke sketsa. Seperti Mas Dio sampaikan tadi, di teorinya kita hold untuk pertanyaan, tapi silahkan diketik. Di penjelasan ini pun
mohon ditahan dulu. Kalau mau ada yang ditanyakan diketik silakan. Tapi nanti kita interaktif diskusinya setelah teman-teman melihat simulasinya ya. Nah sekarang nih peserta atau masyarakat dari Desa Sukaduka ini sudah kumpul nih di meja diskusi. Kita akan ketemu di sebelah sebentar lagi ya teman-teman ya. Yuk ikut yuk ke sebelah. Nah, saya sampai di sini. Saya nggak pakai masker teman-teman karena teman-teman pesertanya sudah pakai masker semua, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, gitu. Nah teman-teman nanti dalam prosesnya saya tidak akan melulu menunjukkan proses FGD seperti apa di lapangan, tapi saya akan potong-potong nanti ketika saya menganggap perlu menjelaskan sesuatu, saya akan potong untuk menjelaskan sesuatu itu ke teman-teman ya. Nah sebelum kita mulai pertama, kalau ingat tadi di slide-nya Mas Dio, absensi itu penting teman-teman. Nah itu bisa kita manfaatkan untuk apa tuh? Oh boleh, beneran? Silahkan. Nah absensi itu penting teman-teman. Untuk apa? Salah satunya selain dokumentasi kegiatan, yang kedua adalah yang paling penting kita tuh nggak perlu repot-repot nginget siapa nama si Bapak A, siapa si nama Bapak B. Tapi kalau kita punya absensi dan punya label kayak gini, kita tinggal minta aja ke pesertanya untuk menempelkan di sini. Dan kita akan jadi so tahu kenal mereka. Itu akan punya sense tersendiri teman-teman kalau peserta menganggap diri mereka dikenal, itu akan lebih enak untuk ngobrol sama kita. Itu penting. Oke, nah kita mulai sketsanya ya. Walaupun tadi satu peserta sudah keluar duluan, nanti akan kembali pastinya ya, karena sudah tugasnya. Kita mulai sketsanya ya. Dan saya di sini dengan Mas Dio akan memandu proses FGD-nya kayak gitu. Oke, selamat menyaksikan ya. Silakan ditanyakan di kolom komentar atau ditanggapi di sana kalau ada yang mau ditanggapi. Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Apa kabar nih hari ini? Sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sip. Jadi sebelumnya terima kasih dulu Bapak Ibu sudah hadir di kesempatan ini, di tempat ini, dan saya harap juga Bapak Ibu sudah dapat informasinya ya dari kantor desa tentang kita mau ngapain sekarang kayak gitu. Ya, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Nama saya Hari, saya dari Ikraf. Di sini saya bersama dengan rekan saya, ada Mas Dio, Bapak Ibu. Ada Mas Dio, saya dan Mas Dio nanti di kesempatan kali ini ingin ngobrol-ngobrol nih sama Bapak Ibu tentang beberapa hal yang sesuai yang Bapak Ibu baca di undangan atau mungkin diberitahu sebelumnya ya. Kita ingin ngobrol-ngobrol, pengen tahu nih dari Bapak Ibu sendiri, kira-kira sebagai masyarakat yang hidup di lahan gambut itu apa aja sih yang Bapak Ibu setiap harinya itu alami, apa aja sih, ada masalah-masalah enggak kayak gitu. Itulah kurang lebih yang pengen kita tahu. Kalau Ibu Bapak berkenan, kita pengen ngajak ngobrol ya mungkin nggak lama ya, 1 jam atau 1,5 jam. Bersedia Bapak Ibu ya? Boleh Pak. Boleh ya? Sebelumnya mungkin kita perlu tahu dulu nih Ikraf itu apa ya? Oke, nah. Oke, saya potong dulu. Itu penting teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan yang di luar dugaan, saya sendiri nggak expect ya akan ditanya oleh Pak Arga di sini tentang hal tersebut. Nah, hal-hal yang krusial yang kira-kira mungkin akan ditanyakan, teman-teman tuh mungkin harus siapkan dulu tuh di belakang. Contohnya tadi itu tentang institusinya apa, terus mungkin nanti tujuannya mau apa sih, akhirnya kita ditanya-tanya kayak gitu-gitu ya. Itu perlu dipersiapkan, hal-hal yang general itu perlu. Itu ya. Iya Pak, Ikraf itu salah satu lembaga penelitian Pak. Nah saat ini kita sedang bekerja di Kalimantan Barat, khususnya di Kuburaya, untuk tahu bagaimana kehidupan masyarakat dan bagaimana nanti penghidupan masyarakat juga bisa dikembangkan. Selain nanti kita lihat dari lingkungannya kayak gimana, sosial ekonominya kayak gitu Pak. Oke, berarti saya tertarik nih Pak. Oke, makasih Pak ya. Ikut. Jadi mudah-mudahan bisa kasih banyak masukan nanti ya Pak ya. Insya Allah. Oke. Nah, Bapak Ibu langsung aja ya mulai diskusinya. Tadi kita sudah perkenalan, walaupun pre-memory tadi perkenalannya teman-teman ya. Kita sudah perkenalan dan sekarang saya ingin menunjukkan beberapa hal Bapak Ibu. Tadi kan saya sampaikan ya Bu, Bapak, bahwa kita ingin coba untuk menggali beberapa hal terkait permasalahan yang ada di gambut. Nah, kalau ngobrol aja, saya pikir takutnya nanti ada yang malu-malu atau gimana gitu kan ya. Nah, di sini saya ingin bermain sama Bapak Ibu, di mana saya sudah menyiapkan beberapa kertas nih Bapak Ibu, yang bisa Bapak Ibu gunakan nanti. Saya boleh bagikan dulu ya, mungkin masih pada bingung. Namanya apa Pak?
Ini bisa dibilang metaplan atau bisa dibilang kertas berwarna, terserah Bapak Ibu. Tapi yang pasti kegunaannya nanti sangat penting di diskusi ini. Boleh dibagikan ya Bapak Ibu ya? Minta tolong atau Mas Dio bisa bantu. Pak, ini saya warnanya harus warna hijau, boleh warna kuning nggak Kak? Iya, tapi Atau tersedianya itu depan Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa ya, gunakan yang ada di depan Bapak Ibu aja. Oke, nah pada saat proses ini mungkin akan blank teman-teman. Mereka butuh waktu untuk membagikan. Teman-teman bisa untuk menjelaskan lagi beberapa hal yang penting untuk disampaikan. Dan tadi saya lupa nyampein, recorder penting teman-teman untuk teman-teman bawa ya, karena nggak semua yang disampaikan bisa dicerna langsung. Recorder itu penting untuk melengkapi informasinya, kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah punya metaplan-nya, nih saya di depan sudah punya sebuah tabel Bapak Ibu. Nah, saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama nih saya ingin tanyakan ke Bapak Ibu adalah mengenai ini. Kalau saya tanya begini Bapak Ibu, sebagai masyarakat yang hidup di lahan gambut, pasti ada suka duka, ada bahagia, yang apapun yang inilah ya, yang ada di yang ditemui Bapak Ibu. Tapi kalau saya tanya begini, kira-kira di masyarakat di lahan gambut, masalah apa sih Bapak Ibu yang paling terasa oleh Bapak Ibu selama ini ya? Boleh terserah tentang lingkungan atau masalah hutan kah atau masalah apa, boleh masalah ekonomi terkait pekerjaan atau apa boleh, atau juga masalah sosial. Nah ini kita pengen tahu dari Bapak Ibu. Kita ingin bermain menggunakan kertas dan spidol yang udah Bapak Ibu pegang. Saya pengen minta tolong Bapak Ibu bisa tuliskan satu kertas itu untuk satu jawaban, kayak gitu ya. Terserah mau 2, mau 3, mau 10, tapi jangan satu ya. Mudah-mudahan bisa diisi. Saya kasih waktu mungkin sekitar berapa Mas Dio? Mungkin 2 menit, 3 menit ya. 2-3 menit untuk Bapak Ibu mengisi ya. Silakan ya. Dikasih nama nggak Mas? Nggak usah dikasih nama, ditulis aja. Simpel pertanyaannya, masalah apa yang Bapak Ibu temukan selama ini sebagai masyarakat di Gambut? Apa aja boleh dituliskan ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah nanti boleh dikasih ke saya atau ke Mas Dio kayak gitu. Oke. Yep. Nah, teman-teman, sambil ngelihat peserta menulis, dari tadi saya memegang sebuah kertas ya, boleh kertas, boleh buku apapun, dan usahakan fasilitator utama juga jangan hanya mengandalkan notulen sebetulnya dalam proses langsungnya ya. Kalau nanti pelaporannya mungkin bisa melibatkan notulen, tapi yakinlah kertas atau buku di tangan fasilitator utama itu penting untuk mencatat hal-hal cepat yang nanti ada di saat diskusi, sehingga itu bisa membantu teman-teman mengembangkan diskusinya nanti gitu lah. Nanti pasti berguna kertas atau buku itu. Ada yang sudah Bapak Ibu? Saya sudah Pak. Oke, yang sudah boleh di ini ya. Nanti mungkin Mas Dio akan bantu untuk mengumpulkannya. Silahkan kalau sudah boleh 2, boleh 3 terserah. Bapak Ibu bisa tuliskan di situ. Kurang nggak kertasnya nih Bapak Ibu? Cukup ya? Iya. Oke. Sip, masih sambil nunggu yang lain yang belum beres, mungkin Mas Dio akan langsung bantu untuk menyusun. Nah, sambil melihat disusunnya, saya ngelihat beberapa hal penting nih Bapak Ibu. Ada yang bilang tentang lapangan pekerjaan, bibit unggul, kebakaran. Wah, ini menarik sekali ya jawaban-jawabannya Bapak Ibu ya. Sip, ada juga sengketa lahan, lalu ada tumpang tindih lahan. Oke. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu Mas Dio, nanti kita akan lihat rekapannya. Tapi dari beberapa kertas yang sudah ditulis, menarik nih Bapak Ibu. Ada yang menulis tentang tumpang tindih lahan, sketsa. Kalau boleh diberi penjelasan lebih nih Bapak Ibu yang menuliskannya, kira-kira maksudnya seperti apa ya tumpang tindih itu? Apakah memang antar masyarakat atau dengan misalnya dengan perusahaan komoditi yang ada di sana atau apa gitu? Ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Saya mungkin Pak. Oh, Oke. Oh Bapak yang nulis ya? Saya nulis yang pembalakan liar sebenarnya. Iya. Iya. Jadi saya itu sebagai masyarakat desa suka duka ini ya. Saya melihat beberapa aktivitas di Gambut itu banyak oknum-oknum atau orang-orang yang suka ngambilin kayu Pak. Suka mengambilkan kayu di lahan-lahan gambut, padahal itu pohon-pohonnya juga tidak, kalau saya lihat tidak terlalu besar gitu ya. Tetapi mengambil kayunya itu cukup konsisten dia itu. Oh, terus-menerus Terus-menerus ya? gitu Pak. Jadi itu menjadi salah satu menjadi salah satu keresahan kami, karena beberapa kejadian kayak kebakaran itu sepertinya akibat
penebangan itu, Pak. Oh, oke. Tapi saya juga nggak tahu itu sebetulnya orang dari mana itu ya, Pak ya. Oke, tapi kelihatannya bukan orang dari desa Bapak ya malah ya? Iya, saya tidak kenal ya, Pak ya. Oh, Padahal saya menarik. pemuda harapan Sukaduka ini nih, desa Oke, Sukaduka. menarik banget jawabannya. Makasih banyak Pak ya. Jadi tadi penting teman-teman ya, walaupun yang ditulis hanya sebatas misalnya illegal logging atau misalnya hanya sengketa lahan, tapi ternyata di balik itu ketika teman-teman punya waktu untuk konfirmasi, ada hal temuan menarik di sana bahwa melakukan hal tersebut itu adalah orang dari luar desa misalnya. Itu temuan menarik sebenarnya teman-teman. Bisa saja terus di-trace dalam FGD ini atau mungkin in-depth interview itu bisa memperkaya informasi tersebut kalau dibutuhkan. Hal-hal seperti itu penting untuk diklarifikasi terus ya teman-teman ya. Untuk jawaban-jawaban yang seksi atau jawaban-jawaban yang kontroversial kayak gitu sih. Oke. Nah, makasih Pak ya. Kita lanjut lagi di prosesnya teman-teman. Oke Mas Jo, makasih banyak. Mas Jo tadi sudah menyusunkan beberapa temuan ya dari hasil pemberian informasi dari para peserta. Sekali lagi terima kasih. Dan kelihatannya Mas Jo bisa menemukan beberapa kesamaan-kesamaan maksud nih Bapak Ibu, sehingga bisa dilihat di atas meja. Kertas Bapak Ibu ditumpuk-tumpuk menjadi satu. Nih kalau bisa dilihat ini punya maksud yang hampir sama kelihatannya. Seperti ini nih. Mas Dio menyatukan sengketa lahan dan tumpang tindih lahan. Lalu juga ada jalan berlumpur, tidak ada jalan darat. Nah ini saya ingin tanyakan ya, memang seperti itu ya masalah aksesibilitas lahan ya? Iya, itu saya nulis juga tuh Pak, yang jalan berlumpur. Oke. Memang saat ini memang aksesibilitas jalan itu masih tidak berkembang ya di desa kita. Oke. Jadi jalanan sedikit kecil, kalaupun ada juga biasanya baru dibangun Pak, udah rusak. Jadinya kembali lagi jalanannya berbentuk batu, bentuk tanah seperti itu. Oke. Itu ya menyulitkan warga sih sebenarnya. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Teman-teman, ini menariknya kalau kita menggunakan media ya, terutama yang sifatnya media untuk personal masing-masing narasumber. Itu akan banyak banget teman-teman temui jawaban-jawaban yang tulisannya berbeda. Tapi sebetulnya kalau teman-teman bisa melakukan analisa cepat, itu teman-teman akan ketemu beberapa hal yang punya maksud yang sama. Nah, tadi Mas Dio sebagai fasilitator kedua, karena saya tidak mungkin ya sebagai fasilitator utama, itu pasti akan fokus untuk membawa suasana diskusi. Tapi di lain sisi penting banget posisi Mas Dio di sini untuk hal-hal yang seperti ini, terutama ketika teman-teman menggunakan media bantu. Di sini Mas Dio berhasil untuk mengumpulkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 kertas menjadi 6 tumpukan saja yang tadi secara acak kita klarifikasi ternyata memang betul maksudnya itu sama gitu. Jadi ini akan membuat lebih efisien lagi temuan dari FGD atau keterangan yang diperoleh dari FGD. Itu catatan penting ya teman-teman ya ketika nanti mungkin diharuskan menggunakan media bantu dalam prosesnya. Dan saya pikir ini paling menarik sih dibanding kita diskusi terbuka ya. Dan satu catatan tadi, ini karena live, persiapan juga sebetulnya sudah matang. Saya menanyakan Mas Arga terus, itu sebetulnya tidak disarankan menanyakan hanya pada satu orang terus. Tapi berhubung mic-nya pakai saya dan Mas Arga di sini, biar teman-teman bisa dengar yang jawabnya, jadi saya tanya Mas Arga. Mungkin kalau Mbak Amel yang pakai juga, nanti Mbak Amel bisa ikut jawab. Tapi yang jelas jangan terfokus pada satu orang dalam bertanya, walaupun teman-teman tahu orang ini pasti tahu semua hal. Bukan itu tujuan dari FGD soalnya. Kalau gitu wawancara aja. FGD itu untuk mencari temuan bersama dari sebuah forum. Gitu ya teman-teman ya. Perlu dicatat 2 hal tentang bagaimana mengelompokkan jawaban dari FGD menggunakan media bantu dan bagaimana untuk mensiasati bertanya kepada narasumber walaupun dia punya informasi banyak, jangan ke dia terus dong gitu ya. Nanti yang lain enggak kebagian kayak gitu. Oke, makasih banyak Bapak Ibu. Kalau tadi kita sudah klarifikasi semua, berarti Bapak Ibu cukup sepakat ya bahwa lemnya mungkin Mas Gio ya, kita bisa mengelompokkan jawaban yang banyak ini menjadi beberapa nih. Kita punya temuan yang pertama ada kebakaran lahan ya tadi Bapak Ibu ya. Ada yang menulis tentang lahan terbakar, terus kemarau terjadi kebakaran. Kita kelompokkan jadi kebakaran lahan. Lapangan kerja terbatas, Bapak Ibu. Kurangnya bibit untuk masyarakat. Nah ini tadi menarik ya, artinya butuh pemberdayaan juga ya dari pemerintah ataupun dari swasta mungkin nanti. Illegal logging tadi Pak Arga jelaskan cukup detail juga, akses jalan yang minim dan konflik lahan.
Tolong dilihat sekali lagi Bapak Ibu, dari jawaban yang sudah coba dikelompokkan ini, ada yang terlewat nggak sih ide dari Bapak Ibu tadi? Kalau ada yang terlewat, tolong dikasih tahu. Kalau ini sudah cukup, kita akan lanjut ke diskusi berikutnya. Gitu. Saya kasih waktu beberapa saat. Bagian ini penting teman-teman. Kalau teman-teman mengelompokkan statement dari peserta, pastikan itu bukan kesimpulan, hasil pengelompokannya ini disetujui juga gitu loh. Jangan sampai ada ide yang tidak terangkat gitu karena teman-teman melakukan wrapping terhadap jawabannya gitu. Nah, di sini teman-teman peserta menganggap jawabannya sudah terwakili ya di dalam 6 ini. Sip. Makasih. Jadi kita udah tahu nih Bapak Ibu masalah yang ada di desa ini ya, di masalah gambutnya ya, ada kebakaran, konflik lahan, yang lingkungan, terus ada illegal logging, lapangan kerja yang sifatnya ekonomi, sosial juga ada di sini semua. Nah, berikutnya nih Bapak Ibu, kalau saya ingin tanyakan berikutnya. Saya ingin tahu nih Bapak Ibu, dari 6 permasalahan yang sudah kita diskusikan, saya ingin tahu nih kalau Bapak Ibu diminta untuk melihat permasalahan mana sih yang paling penting dari perspektif dari pandangan Bapak Ibu, bisa nggak kira-kira? Mana dari kebakaran atau konflik lahan mana yang lebih penting, itu bisa nggak sih kalau saya tanya seperti itu untuk menentukan mana yang lebih penting? Penting semua sih. Penting semua ya? Iya. Ya saya yakin pasti akan penting semua. Karena itu dia kami di sini ingin coba bermain lagi Bapak Ibu. Ingin bermain lagi dengan Bapak Ibu dan kita akan uji kalau tadi Pak Dik bilang penting semua ya. Betul. Coba kita lihat. Kita di sini ingin mengajak Bapak Ibu bermain dengan kancing. Jangan dipakai buat ngejahit karena kita kalau sudah beres FGD bolehlah dibawa pulang ya buat ngejahit baju, tapi sekarang kita pakai buat diskusi dulu. Nah, saya punya beberapa kancing nih yang akan saya bagikan ke Bapak Ibu. Nah, bingung kan? Saya kasih kancing kan? Nah, ambil dulu aja kancingnya. Nanti saya akan jelaskan fungsi dari kancing ini. Saya ingin menguji, saya ingin melihat pandangan Bapak Ibu. Kalau tadi kita sudah berhasil mengerucutkan 6 permasalahan utama yang Bapak Ibu anggap ada di tempat Ibu dan Bapak, saya ingin meminta Bapak Ibu menggunakan kancing yang ada. Saya berikan 10 masing-masing ke Bapak Ibu. Silahkan taruh kancing di setiap lembar tulisan yang ada di atas meja ini yang isinya adalah masalah. Semakin banyak Bapak Ibu menaruh kancingnya, itu berarti Ibu Bapak menganggap permasalahan itu adalah masalah yang paling utama yang ada di desa ini. Kayak gitu. Harus habis kancingnya 10-10-nya terserah. Misalnya nih, Bapak menganggap misalnya kebakaran lahan aja nih yang masalah, yang lainnya karena saya nggak tahu, 10-10-nya taruh di situ, boleh. Atau misalnya mau disebar karena Bapak Ibu memang menganggap ini semua masalahnya sama bobotnya, boleh. Yang jelas itu kancing harus habis dan silahkan ditaruh di atas kertas. Cukup jelas nggak instruksinya Bapak Ibu? Jelas ya. Nah, silakan saya kasih waktu nih dipikirkan matang-matang. Kalau mau sambil nanya silahkan ditanya. Saya kasih waktu untuk Bapak Ibu menaruh kancingnya di atas jawabannya ya. Silahkan Bapak Ibu. Gitu. Nah, teman-teman, ketika nanti teman-teman menemukan metode seperti ini, karena akan banyak konteks konteks FGD yang akan diangkat, isi yang akan diangkat, mungkin akan ada yang kebagian model seperti ini. Yakinlah kertas dan kancing ini bukan sebagai hasil utamanya, bukan teman-teman. Hasil utamanya justru pada saat mereka melakukan pemilihan atau penaruhan kancing ini. Kita sebisa mungkin mengajak diskusi ketika ada hal yang menarik. Contohnya misalnya tadi Mas Arga menaruh banyak kebakaran lahan kancing di sana. Itu menarik tuh, kita perlu tanya tuh kenapa taruh kayak gitu. Sehingga kita punya banyak informasi di luar dari yang kita lihat di atas meja. Itu penting teman-teman ya, jadi catatan di bawah. Dan kenapa ini kancingnya warna-warni, nanti di akhir saya coba akan sampaikan. Gitu. Nah, kelihatannya beres nih Bapak Ibu. Udah ya? Oke, makasih banyak. Coba mungkin saya izin sambil Mas Dio mungkin bisa bantu ya Mas Dio ya? Bisa bantu untuk melihat. Kalau lihat sekilas nih Bapak Ibu, kelihatannya kebakaran lahan ini ya, paling banyak kancingnya. Kalau boleh tahu nih kebakaran lahan di sini memang sifatnya tuh tahunan, setiap tahun pasti ada, atau bahkan setiap bulan mungkin, atau hanya sesekali kebakaran itu? Jadi Mas, kalau kebakaran itu ada tiap tahun Mas. Tiap tahun? Ya, terutama kalau lagi musim kering. Nah, sekarang ini kita lagi baru beres nih kebakaran Mas. Jadi
kemarin itu asapnya cukup tebal, jadi kami juga sulit beraktivitas. Nah itu jadi kendala nih buat kami. Walaupun saya sendiri sebagai petani karet di sini saya nggak pernah tuh membakar lahan, tapi kok dapat juga gitu. Jadi itu Menarik. penting sih. Oke, itu Begitu. mempengaruhi sekali ya dari apa misalnya dari pendapatan karena asap Bapak nggak bisa ke ladang Lahan misalnya. saya juga jadi kebakar, Mas. Oh, lahan juga kena ya. Oke. Oke, saya catat ya Pak ya, saya catat dulu. Siap. Tapi mungkin di sini posisinya bukan ngasih solusi, tapi Ya. kita akan coba melihat nih apa aja yang bisa kita ambil dari diskusi ya Pak ya. Ya, makasih Mas. Mohon Oke, dibantu. makasih banyak masukannya. Nah, tuh teman-teman kan kelihatan ya ketika kita coba klarifikasi jawaban ya, pasti akan ketemu temuan-temuan menarik lainnya tuh kayak Bapak ya Bapak Mas Dik-Dik ya, penuh penghayatan banget ya, kayak orang di desa banget gitu ya, sangat-sangat polos ngomongnya. Memberikan input bagus banget itu kebakaran, beliau nggak ngebakar tapi kena impact-nya. Itu penting, catatan penting banget ya bahwa satu temuan menarik berarti kebakaran itu berimbas tidak hanya pada pelakunya tapi juga pada kesempatannya pada orang lain kayak Bang Nabi kan jadinya gitu. Oke. Nah, selagi kita fasilitator utama mengajak diskusi lebih dalam, fasilitator kedua sudah selesai ini teman-teman. Penting banget makanya ya FGD itu nggak boleh sendiri teman-teman, apalagi kalau audiensnya banyak ya. Saat saya bertanya, Mas Dio sudah menyelesaikan kalkulasi dari jumlah koinnya. Nah sekarang Bapak Ibu makasih banyak ya. Ini saya udah Mas Dio udah bantu catat nih. Sekarang saya mau bantu tempelkannya di atas papan biar Bapak Ibu bisa ngelihat semuanya. Silakan Mas Dio. Kita bantu sebentar ya Bapak Ibu ya. Iya. Kita tunggu. Silakan lo diminum lo ya, pura-pura aja nggak apa-apa. Iya. Makasih. Seger banget, Mas. Iya. Sip. Nah, teman-teman, dalam FGD sebisa mungkin jangan terus berkutat pada materi intinya ya, teman-teman ya. Ngobrol santai dengan pesertanya itu penting. Kayak gitu ya, jangan biar pesertanya tuh merasa diskusinya juga nggak monoton kayak gitu. Kalau Pak Arga ini berkebun juga Pak ya, sama kayak Pak Dik-Dik? Saya ya bertani saya. Oh bertani. Padi. Oh padi. Iya. Oke, sama keluarga semua di sini gitu? Iya Pak, betul. Jadi itu juga tanah warisan. Oh, padi, iya. Iya, kayak judul sinetron. Warisan tanah. Iya, itu saya nanam padi. Saya dari Jawa, Mas. Saya transmigran gitu, keluarga transmigran. Jadi saya meneruskan kearifan lokal dalam menanam padi. Oh, transmigran dulu berarti Betul. ya. Transmigrasi, program transmigrasi. Betul. Iya, berarti kemarin sempat ini ya, Didi Kempot meninggal juga berkabung dikit ya pasti ya kan. Jawa tuh ya. Oke. Bapak Ibu, ini udah kita susun ya. Kalau kita lihat nih, kita bisa lihat kalau izin ya saya tuliskan jawaban atau diskusi kita ke dalam angka seperti ini. 6 6 8 5 5 10. Jangan dipasang togel nih, Pak, ya. Baik. Oke. Nah, Bapak Ibu tanpa sadar walaupun tadi kita diskusi nggak banyak ngomong ya, padahal ya kita hanya menulis, hanya ngobrol santai, ada ngobrol tapi ngobrol santai gitu ya. Tapi ternyata kalau kita kalkulasi ini bisa membunyikan sesuatu nih, ada hasil yang kita dapat. Nih kalau kita lihat Bapak Ibu dari kesepakatan diskusi yang dilakukan dengan cara seperti tadi, kita lihat bahwa Bapak Ibu cukup sepakat secara keseluruhan ya. Kebakaran lahan itu adalah masalah yang Bapak Ibu anggap di diskusi kita ini adalah masalah paling utama. Lalu kurangnya bibit, artinya ini ada dampak ekonomi juga ya yang dirasakan, itu menjadi masalah yang punya kancing paling banyak kedua, dan seterusnya sampai lapangan pekerjaan. Wah, lapangan pekerjaan paling kecil ya. Nah, dari sini Bapak Ibu, saya ingin memastikan lagi, betul tidak sih kebakaran lahan ini adalah masalah yang paling besar? Menurut Bapak Ibu, kalau dari diskusi yang pakai metaplan tadi kelihatannya seperti itu nih. Saya mau cross check nih, bener gak nih? Betul. Ada yang mau kasih? Betul ya Bapak ya? Betul Pak. Kalau udah kebakaran, saya juga kasihan anak-anak Pak.
Oh, oke, banyak dampaknya ya. Iya, Bisa ke sesak kesehatan napas, juga Pak. berarti, Pak ya? Iya, betul. Oke, sip. Kalau kayak gitu, kalau semuanya ini sudah menurut Bapak Ibu sesuai dengan perspektif Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih nih Bapak Ibu ya. Di sesi yang kita pertanyaan kita yang ini kita sudah menghasilkan sesuatu nih, dan kita punya pertanyaan lanjutan nih kalau Bapak Ibu punya waktu gitu kan. Silahkan kalau nanti mau sambil minum ya, silahkan. Nah, tapi teman-teman kita kan nggak akan lanjutin ya teman-teman ya di pertanyaan kondisi ideal karena kita durasi terbatas ya. Beberapa iklan juga sudah pengen masuk gitu kan ya. Yang pasti mah teman-teman biar nggak kesorean udahannya. Jadi yang kondisi ideal kita pre-memorikan aja, nggak akan kita lakukan simulasinya. Tapi kurang lebih kondisi FGD adalah seperti ini. Dan tadi saya sudah punya janji ke teman-teman ya. Kalau teman-teman memperhatikan dari awal, Mas Dik-Dik, Mas Arga sebagai audiens laki-laki, kalau diperhatikan mereka semua memegang kartu berwarna biru. Sedangkan ibu-ibu, Mbak Dewi, Mbak Amel memegang kartu berwarna kuning. Hijau, Mas. Bukan biru. Sorry, hijau ya. Hijau dan bisa aja Bapak. Hijau dan kuning nih. Walaupun secara sadar mereka tadinya ingin bertukar, tapi tadi dengan pendekatan-pendekatan yang nggak kelihatan, kita coba untuk meyakinkan mereka menggunakan kertas dengan warna yang diberikan. Nah, ada dua sebenarnya pendekatannya. Ini semua terkait dengan kebutuhan isu gender. Nah, dalam pendekatan gender ada dua langkah yang bisa diambil. Nanti mungkin ada materi gender sendiri ya. Nah, tapi dalam FGD teman-teman bisa secara eksplisit atau langsung menyampaikan bahwa diskusi ini akan memisahkan statement perempuan dan statement laki-laki nih Pak gitu kan. Itu yang pertama. Atau yang kedua dengan cara yang saya dan Mas Dio lakukan sekarang, kita sebisa mungkin menutupi pengetahuan mereka terhadap ini di awal diskusi. Tapi di akhir diskusi kita akan beritahu bahwa kenapa sih dikasih warna beda, kenapa sih kancingnya juga beda gitu. Itu harus dikasih tahu di akhir. Tapi pendekatan dalam FGD-nya, saya dan Mas Dio memilih untuk tidak memberitahu mereka. Kenapa? Yang pertama, untuk memastikan bahwa tidak ada intervensi atau tidak ada kekhawatiran di mereka bahwa wah nanti ketahuan nih jawaban yang saya, jawaban yang si itu gitu ya. Itu fokus utamanya sehingga dapat jawaban yang paling ideal yang kita butuhkan tanpa adanya intervensi apapun gitu atau kekhawatiran apapun. Itu sih kenapa tidak diberitahu, tapi di akhir saya memberitahu para peserta bahwa hasil akhirnya ini akan menunjukkan bahwa perspektif laki-laki dan perempuan itu bisa dilihat dari kacamata yang berbeda. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, kayaknya karena kita udah cukup panjang waktu ya, saya juga sudah berbuih-buih dan teman-teman juga tadi Mbak Amel sudah juga kamar mandi juga katanya kan ya. Di sesi ini tadi saya sampaikan nggak akan lanjutin ke pertanyaan berikutnya, cukup di 2 pertanyaan kunci awal. Tapi mudah-mudahan simulasi ini atau sketsa ini bisa memberikan gambaran walaupun tidak utuh ya, tapi bisa memberikan gambaran general seperti apa sih pembawaan teman-teman nanti, seperti apa sih kondisi yang mungkin akan dihadapi untuk teman-teman khususnya yang belum pernah melakukan atau menjadi peserta FGD. Itu sih teman-teman yang ingin coba disampaikan pesannya pada proses sore sore hari ini. Itu teman-teman. Selanjutnya kita akan berpindah lagi, mungkin Mas Dio ya. Ada sesi tanya jawab yang nanti kita akan coba dengarkan dan kita diskusikan baik dari teori yang di awal, pengantar simulasi maupun proses simulasinya tadi teman-teman. Sambil nanti kita coba pindah ke meja, saya ucapkan terima kasih juga nih ke teman-teman yang udah bersedia ya secara live action ini ya. Tidak hanya nonton di TV nih, akhirnya jadi artis beneran ya live ya. Merasakan ya jadi artis kayak gitu. Makasih banyak ya teman-teman. Iya Pak, sama-sama. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Ya. Dan jangan lupa teman-teman kasih penutup ya pada saat setelah selesai FGD. Tadi saya nggak melakukan karena saya pikir itu pasti akan teman-teman lakukan ya untuk mengucapkan terima kasih dan mungkin usahakan memberikan sanjungan sebaik mungkin pada peserta kayak gitu.